Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid. Kali ini teman-teman, saya akan ngajak ngobrol teman-teman khusus yang berprofesi sebagai agent atau agensi properti. Kenapa saya harus bahas ini? Karena banyak sekali obrolan ke saya kaitan dengan keluhan atau kemudian pengalaman-pengalaman kurang mengenakan yang dialami oleh para agent ataupun juga agensi ketika bekerja sama dengan sebuah developer. Khususnya yang akan kita bahas adalah terkait developer properti syariah, ya. Katakanlah di 5 tahun terakhir ini begitu luar biasanya properti syariah, tapi kemudian banyak juga yang terjadi kaitan dengan permasalahan atau hubungan kurang harmonis antara agensi dan kemudian juga para developer. Apa yang kemudian saya akan obrolkan di sini, teman-teman, ada yang cerita ke saya, katakanlah, Kang, saya kalau bicara terkait developer, saya nggak pernah jos nih, ujung-ujungnya suka ada ketidakenakan deh gitu ya, hal-hal yang tidak nyaman gitu ya dengan developer. Karena tuntutan developer untuk kepada agent atau agensi untuk menjual banyak misalnya, tapi kemudian di satu hal lain di waktu yang sama developer itu kemudian tidak memberikan haknya atau tidak memberikan kewajibannya sebagai developer. Apa itu? Nah, kita akan bahas. Baik, permasalahan yang terjadi antara developer dengan agent atau agensi adalah berujung kepada penjualan yang kurang optimal. Tidak terjadi penjualan dalam waktu yang lama, kemudian kalaupun terjadi penjualan, akhirnya kemudian cash in-nya tidak signifikan dan sebagainya. Kenapa hal itu terjadi? Analisis saya, teman-teman, itu bersumber setidaknya kita ambil dari satu hal, yakni adalah hubungan apa yang dibangun oleh developer dengan para agent atau agensi. Itu pertanyaannya. Jadi, hubungan apa yang dibangun oleh developer dengan agensi? Banyak di antaranya menjawab adalah, oh Kang, ya kita mau profesional saja. Apa itu profesional? Ya, saya dengan kontrak yang profesional, fee sekian, target sekian, ya saya bekerja untuk mendatangkan buyer untuk satu project atau satu developer dengan beberapa project, misalnya seperti itu. Jadi berbasis kontrak profesional katanya. Oke, bahwa itu adalah sebuah hal yang normatif atau secara legal memang demikian. Tapi yang akan saya bahas adalah justru itu masalahnya. Masalahnya teman-teman, agent atau agensi bekerja sama dengan developer itu hanya di ranah tersebut. Setidaknya ada dua hal yang dilupakan di situ. Yang pertama adalah mengenali developer secara intens lagi. Mengenal developer secara intens. Bagaimana caranya mengenal developer atau mengenal sebuah project secara intens? Teman-teman agent atau agensi profesional dimanapun teman-teman berada. Di Bandung, Jabodetabek, atau di kota-kota besar lainnya, di Surabaya misalnya, Makassar dan sebagainya. Coba teman-teman sudah mulai datangi developer atau kantor project dari project yang dijualkan oleh teman-teman. Kemudian berkenalan benar-benar secara personal dan mencari tahu, bahkan bertanya langsung, bergaul langsung dengan developer tersebut. Gunanya untuk apa? Teman-teman perlu meyakinkan diri teman-teman untuk kemudian melakukan sales, melakukan promosi, melakukan penjualan atas project tersebut, gitu ya. Tidak mungkin kalau kita tidak kenal kepada siapa yang menjualnya. Kenalnya itu benar-benar secara personal, ya. Karena kita bisa tahu project atau perusahaan tersebut itu hanya dengan apa? Hanya dengan kita mengenal. Nggak bisa kalau kita hanya dari luar saja, kontrak profesional dan sebagainya. Banyak kejadian, ujung-ujungnya teman-teman, agensi karena tidak mengenal secara intens, secara istilahnya intim kepada perusahaan atau developer tersebut, ujung-ujungnya teman-teman menjualkan produk
yang mungkin tidak terbangun, legalitasnya kurang, kepemilikannya tidak sah, dan sebagainya. Yang itu berimbas kepada kekecewaan teman-teman sebagai agen atau agensi kepada developer tersebut. Merasa ditipu, dijebloskan untuk menjualkan produk yang tidak semestinya dijualkan. Yang di satu saat yang sama, teman-teman juga dituntut, dipersalahkan oleh siapa? Oleh konsumen teman-teman. Oleh konsumen yang membeli melalui perantaraannya teman-teman. Ya, maka itu adalah permasalahan yang kemudian menghantam mental agen atau para agensi. Ini kesalahannya satu tadi, hubungan yang dibangun hanya formal saja, kontrak profesional katanya gitu ya, tanpa melakukan satu langkah yang pertama tadi, yakni mengenal secara lebih intens, lebih intim lagi kepada perusahaan dari di mana proyek itu bernaung. Poin yang kedua terkait hubungan yang harus dibangun, tidak hanya sekedar hubungan formal atau profesional kontrak saja. Yang kedua adalah hubungan yang produktif. Apa itu? Yakni ketika teman-teman agen agensi bekerja sama untuk memasarkan produk sebuah developer ya dengan satu developer tertentu, maka harus membangun hubungan yang produktif. Apa itu? Hubungan yang membuat satu sama lain itu naik level. Apa itu? Teman-teman sebagai katakanlah marketer, sebagai sales, sebagai, menurut saya sih lebih enak mengatakan marketer, itu juga mendapatkan hak teman-teman. Apa itu? Mengetahui bagaimana seluk-beluk sebuah proyek properti. Jangan sampai teman-teman hanya berada di dunia sales saja, tapi juga harus mendapatkan haknya teman-teman, yakni diberikan informasi, diberikan ilmu, diberikan wawasan terkait keproyekan, terkait kedeveloperan. Karena kenapa? Teman-teman butuh itu untuk menjadikan satu senjata teman-teman menyampaikan informasi kepada konsumen, kepada klien. Yang kedua, itu adalah untuk modal para agensi untuk dalam tanda kutip naik level secara pemahaman ataupun juga secara karir. Bisa menjadi kedepannya modal untuk menjadi kontraktor, menjadi developer, menjadi agensi yang lebih profesional lagi. Tentu harus tahu bagaimana seluk-beluk properti atau dunia perusahaan properti tersebut. Itu ya. Yang sebelahnya, satu haknya lagi adalah developer juga harus tahu lebih mendalam, mendapatkan haknya, penjelasan atau upgrading informasi kaitan dengan pemasaran. Yang itu ada informasi dan ilmunya ada di teman-teman agensi ataupun juga agent. Yang itu makanya ada komunikasi yang baik, kemudian ujung-ujungnya saling memberikan kontribusi ilmu wawasan, sehingga hubungan tersebut terjadi hubungan yang benar-benar produktif, saling memberikan upgrading dari dua belah pihak ini. Maka menurut saya, chemistry ini cukup menyelesaikan satu permasalahan besar. Yang pertama, saling mengenalnya, ya, saling mengenal satu sama lain, sehingga yakin bahwa developer punya rekanan mitra yang menjualkan produknya dengan yakin. Yang kedua, agensi atau agent juga yakin bahwa produk yang dijualnya ini adalah produk dari perusahaan yang insya Allah amanah, ya, karena tadi sudah saling mengenal lebih jauh. Sekali lagi teman-teman, bagi yang sekarang berprofesi sebagai agent atau agensi properti, khususnya katakanlah properti syariah, jangan hanya membangun hubungan profesional kontrak yang kemudian tidak pernah ketemu dengan developernya. Jangan seperti itu. Lakukan dua hal. Yang pertama tadi adalah benar-benar mengenal secara intens. Yang kedua, bangun hubungan dan interaksi yang produktif, saling memberikan ilmu dan wawasan dengan developer properti yang Anda kerjasamai. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Rudi Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.